percaya dengan dia ini. Jadi dari mana itu uang 100 miliar atau kekayaan 100 miliar yang dimiliki oleh Budiari ini gitu, sehingga sampai kemudian bisa sekaya itu gitu. Dan ada yang menarik atau janggal dari LHKPN Budiari yang mencapai 100 lebih miliar itu, karena LHKPN Budiari ini pertama kali disampaikan itu ketika dia dilantik menjadi Wakil Menteri Desa Tertinggal tahun 2019 seharusnya gitu ya. Dan itu juga disampaikan, katanya kalau kita baca beritanya di media, ya semua menteri dan wakil menteri itu menyampaikan LHKPN-nya. Tapi yang dipublikasikan khusus punya Budiari itu hanya ketika dia dilantik sebagai menteri, ketika dia sudah tidak jadi wamen. Jadi ketika pertama kali dia jadi wamen tahun 2019 lalu, LHKPN-nya katanya ada, tapi tidak terbuka dan tidak diketahui itu berapa. Tiba-tiba ngilang aja. Pokoknya kalau kalian cek sekarang di media itu nggak ada tuh, nggak ada jejaknya gitu ya. Ya mungkin yang tahu hanya Tuhan dan KPK. Tahu. Silakan aja ditanya kepada KPK kenapa itu tidak terbuka, karena biasanya yang namanya pejabat itu semuanya terbuka, semuanya ada biasanya, kecuali punya Budiari. Nah ini kenapa? Karena LHKPN pertama yang bisa dicek di media itu hanya LHKPN Budiari ketika menjabat sebagai Menkominfo, dan itu totalnya sudah mencapai 101 miliar rupiah. Dan setelah menjadi Menkominfo, selanjutnya tahun-tahun selanjutnya kekayaan Budiari hanya naik tipis 102-104 miliar rupiah. Yang menarik, sebelum dia menjadi Menkominfo, ketika dia menjadi Wakil Menteri Desa, ini berapa? Kekayaannya berapa gitu. Ini kan yang kemudian membuat orang jadi bertanya-tanya gitu. Ini kenapa kok tiba-tiba ngilang ini LHKPN-nya, atau nggak bisa diakses oleh media atau kita semua gitu ya. Karena kalau biasanya para pejabat kita seperti katakanlah Pak Jokowi misalkan, atau Pak SBY, atau siapapun lah menteri-menteri kita, itu kan LHKPN-nya kan tiap tahun ada itu ya. Dan kita bisa bandingkan dari tahun ke tahun itu kenaikannya berapa. Ada yang naik 10 miliar, ada yang naik 100 miliar gitu ya, ada yang naik 1 miliar, ada yang berkurang. Itu kan bisa kita lacak itu. Tapi khusus punya Budiari ini nggak bisa dibandingkan, karena LHKPN di tahun 2019 lalu itu nggak ada, tidak terpublikasikan, dan kita tidak bisa tahu berapa sebenarnya kekayaan Budiari ketika pertama kali menjadi Wakil Menteri Desa atau menjadi pejabat di Indonesia. Dan karena tidak ada perbandingannya, kita hanya diberikan data terakhir di tahun 2023 ketika Budiari sudah menjadi Menkominfo, dan total kekayaannya mencapai 101 miliar rupiah. Dan ini rasanya patut untuk ditanyakan juga kepada KPK, kenapa nggak ada? Kenapa berita-beritanya kayak nggak ada sama sekali gitu. Saya sih sudah ngecek gitu ya, silahkan kalian teman-teman kalau masih juga penasaran, kalian cek sendiri deh gitu ya, apakah ada berita-berita terkait LHKPN di tahun 2019 lalu. Dan nampaknya Deddy Sitorus ini tahu sesuatu. Ya, karena bagaimanapun dulu kan ya satu kelompok, satu geng, satu tempat nongkrong gitu kan. Ya meskipun mungkin beda tempat, tapi kan ya saling kenal lah gitu ya. Sehingga itulah yang membuat Deddy Sitorus hari ini menanyakan kenapa kekayaan yang 100 miliar rupiah milik Budiari itu didapat dari cara yang gimana gitu. Kerjaannya tuh apa gitu kan. Kekayaan orang itu kan kalau sudah 100 miliar rupiah itu kan biasanya jelas gitu ya. Ya karena profesinya misalkan artis, atau ada YouTuber, atau ada bintang iklan, sinetron, atau pemain film misalkan gitu ya, atau arsitek, kontraktor, punya perumahan, atau punya produk kalau misalkan bukan sebuah profesi tertentu, misalkan punya barang-barang yang dijual dan laku sekali sehingga itu kemudian membuat pemiliknya menjadi sangat kaya raya ini gitu. Dan Budiari setahu kita nggak ada. Tiba-tiba kaya aja gitu. Produknya kita juga gak ngerti ya. Projo kan bukan sebuah produk gitu kan, itu kan kelompok relawan. Tapi ya itulah yang membuat kita juga jadi ikut penasaran gitu, sebenarnya apa yang dikerjakan kok tiba-tiba jadi ratusan miliar kekayaan. Ya memang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu akan rasanya sulit dijawab oleh Budiari, dan bahkan mungkin lebih sulit dibandingkan untuk
men-tracking atau mencari tahu alur aliran dana judi online. Karena jawaban-jawaban yang disampaikan bisa jadi bumerang gitu, karena salah-salah jawab bisa jadi satu kasus baru. Bisa nambah kasus gitu kan. Ini satu judi online belum selesai bisa nambah kasus lagi gitu. Ya tapi bagaimanapun memang yang namanya pejabat di Indonesia itu biasanya jelas gitu ya. Biasanya itu ada usaha-usaha yang mendukung dia untuk kemudian bisa menimbun kekayaan sampai ratusan miliar. Nah, memang yang tidak terlihat gitu ya, yang tidak ketahuan profesinya apa, itulah yang kemudian mencurigakan. Jadi ya ini sebenarnya adalah bagian dari blunder Budi Ari sendiri. Kenapa dia berani-beraninya nyenggol PDI Perjuangan sehingga sekarang ditanya balik gitu. Dan sepertinya kalau PDI Perjuangan serius mau menindaklanjuti ini atau mencari tahu terkait kekayaan Budi Ari itu rasanya juga akan menjadi satu tontonan yang sangat luar biasa meriah. Tapi sebelum itu semua, mari kita fokus dulu kepada kasus judi online ini, karena judol ini sudah benar-benar menghancurkan banyak sekali kehidupan masyarakat Indonesia. Jutaan orang terkena dampaknya, dan rasanya semua pelaku-pelakunya tidak layak untuk diberikan maaf atau diberikan hukuman ringan. Sehingga saya berharap memang Budi Ari ini bisa bercerita selugas-lugasnya, sejelas-jelasnya terkait sebenarnya apa yang terjadi di dalam gitu. Karena saya ketika mendengar pernyataan Budi Ari bahwa saya akan bongkar gitu ya, sepertinya dia tahu sesuatu gitu, dan ya semoga dia tidak berubah pikiran. Semoga kalau misalkan nanti dia sudah ditahan, jangan sampai kemudian diam dan bilang nggak tahu apa-apa. Ya, selamat menjawab kepada Budi Ari gitu. Rasanya tidak hanya jawaban kepada jaksa yang perlu dipersiapkan, tapi juga jawaban kepada Deddy Sitorus. Karena benar juga gitu ya. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati, salam Nusantara. Dan tentu teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, banyak persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Berbagai dinamika politik, berbagai kasus, isu, opini publik, dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu pembahasan yang juga sangat serius untuk diperbincangkan dan juga diproses secara hukum, yaitu soal kasus judi online yang memang sejak sedari dulu ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia, meresahkan rakyat Indonesia. Mungkin Bapak Ibu, mungkin Anda teman-teman, dan mungkin bahkan saya sendiri merasakan hal itu. Bagaimana maraknya judi online, banyaknya korban-korban di Indonesia, lebih tepatnya seperti itu kalau kita berbicara ya, Indonesia. Pemain-pemainnya kan banyak dari Indonesia. Ya, diiming-imingi sekian modal dapat sekian, diiming-imingi begini dapat begini. Bahkan ada yang gajian kemarin, besoknya sudah nggak ada lagi, ngutang dan ngutang lagi. Rumah tangga hancur, suami kerja sebulan tapi itu listrik pun nggak ada uangnya gitu ya, karena udah dimainkan judi online misalnya, seperti itu. Dan ini menjadi suatu tantangan buat negeri ini. Kenapa sih sampai sekarang sistemnya masih ada saja di Indonesia? Bukankah itu bisa diblokir gitu ya? Kenapa? Jadi yang ditangkap jangan hanya yang penyebar websitenya misalnya, atau admin atau apalah itu ya, atau pemain atau apa gitu ya. Jangan itu yang ditangkap, jangan itu yang diproses. Tapi yang diproses, yang ditangkap, yang dicari adalah akarnya langsung, kepalanya langsung. Sama seperti pohon. Ini kita masuk dalam filosofi pohon misalnya. Ya. Kalau ini filosofi pohon yang mungkin pohon kematian lah istilahnya gitu ya, atau pohon haram lah misalnya. Misal saja nih ya,
Nah, bagaimana kita untuk mematikan itu? Potong rantingnya, nanti tumbuh lagi. Batangnya sekalipun ditebang, akan muncul lagi tunas-tunas baru, dan itu akan bisa jadi pohon juga berikutnya. Caranya bagaimana? Akarnya langsung. Akarnya langsung. Kalau nggak, batang itu ditebas, dibakar, udah. Sama seperti judi online misalnya. Kalau hanya pemainnya, kalau hanya yang menyebar atau yang mempromosikan, apa gunanya? Itu ditangkap nanti juga muncul orang-orang baru. Ditangkap nanti muncul orang-orang baru misalnya. Langsung kepalanya yang ditangkap. Sama seperti narkoboy misalnya. Yang pemakai ditangkap juga. Padahal yang harusnya dicari itu bukan yang pemakai, tapi pengedar. Kan begitu kurang lebihnya, secara logika berpikir, kan begitu. Dan ini menjadi suatu tantangan untuk negeri ini. Jadi ini yang membuat kita berputar-putar terus pada persoalan-persoalan yang sama. Tiap hari itu aja. Tiap minggu itu saja. Ya. Tiap bulan itu saja. Setiap tahun itu saja yang dipersoalkan. Muter-muter. Ya. Padahal luar negeri sana udah berbicara bagaimana mereka pergi ke Mars. Berbicara bagaimana hidup di sana. Menciptakan robot misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Teknologi ke depan bagaimana? Itu sudah dibahas. Di Indonesia sibuk bahas ijazah palsu. Padahal yang sebetulnya gampang saja. Kalau Pak Jokowinya legowo, tunjukkan saja, kan begitu kurang lebihnya kan. Budi Aris Setiadi ya diduga kuat menerima jatah judol 50%. Ya, seperti yang kita bahas pada saat ini. Tapi ini prosesnya panjang banget. Lama sekali, padahal kejaksaan sudah menetapkan Budi Aris sebagai terdakwa misalnya. Dilama-lamakan, menjalar nanti kemana-mana ini ya. Masih proses inilah, proses itulah. Karena memang kita akui negara Indonesia negara hukum. Ya, Indonesia negara hukum. Kita akui negara hukum, negara yang berdemokrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau soal tindakan-tindakan kejahatan ya janganlah sampai ada toleransi-toleransi. Istilah katanya jangan berlindung di balik HAM. Padahal melakukan tindakan kejahatan. Kan begitu. Contoh misalnya hukuman mati koruptor misalnya. Itu kan gak memungkinkan di Indonesia. Apa? HAM. Hak asasi manusia. Manusia tidak punya wewenang untuk mematikan manusia lainnya misalnya. Karena kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Kita manusia gak boleh melakukannya. Itu hak mereka sebagai manusia. Kita nggak berhak untuk merampas hak-hak mereka juga, kan begitulah kurang lebihnya, kan begitu. Miskinkan, misalkan perampasan aset, miskinkan koruptor. Nanti hak asasi manusia juga. Nggak adil sama istri dan anaknya. Nggak adil sama cucunya misalnya. Nggak adil sama istri, sama bini, sama anak, keponakan dan lain-lain misalnya. Jadi ya begitu. Kenapa korupsi banyak sekali di Indonesia? Ya karena mungkin begitu. Coba lihat undang-undang perampasan aset. Sudah sejak lama toh digaungkan, bahkan sampai demo dituntut keras tuh DPR. Tak kunjung disahkan. Ini ada apa di gedung DPR? Kenapa tak mau? Jadi dalam pikiran saya misalnya, ya jangan hanya karena satu orang, 2, 3, 10 oknum pejabat, rakyat kena imbasnya, rakyat sengsara. Mending satu yang meninggal, mending satu yang musnah dibandingkan 10 orang. Kan begitu kurang lebihnya. Apalagi seluruh rakyat Indonesia, ratusan rakyat. Gara-gara 10 orang, rakyat sengsara 100 juta. Ya mending dicampakkan aja 10 orang ini, nyusahin aja, kan begitu kurang lebihnya. Apa yang logika berpikir ya.
Tapi itu tadi mungkin itu pikiran sebagian besar orang, dan itu juga sering sekali saya baca di komentar-komentar video-video yang saya upload di channel ini. Tetapi ya itu tadi teman-teman, karena tidak memungkinkan dilakukan di Indonesia. Ya, jadi itu hanya ya penyampaian saya saja, tidak bermaksud untuk apa namanya tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bersifat negatif atau bersifat mengancam atau apapun, itu tidak ada dari hati saya, ini nggak ada sama sekali ya. Tapi itu bentuk dari kegelisahan kita, kekhawatiran kita bagaimana kemajuan bangsa dan negara ini ke depan kalau hal-hal yang seperti saya katakan tadi masih terus terulang dan terjadi di Indonesia. Saya kira kita semua atau mungkin sebagian daripada kita punya pendapat yang sama. Sebagai rakyat, itu yang kita keluhkan juga, dan itu yang bahkan kita tuntut ya, meskipun kita tak berani untuk menyampaikannya karena kita tak punya akses ya untuk ke sana misalnya. Tapi mungkin itulah, kalau teman-teman nanti punya pendapat lain boleh juga disampaikan di komentar pada video ini, agar nantinya kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar di video ini. Itu saja dari saya, terima kasih, salam dan sampai jumpa.